Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 7. Di sini kami akan melakukan sebuah praktikum tentang perkecambahan pada biji kacang hijau dan jagung. Dan di sini kami dengan judul pengaruh suhu terhadap pertambahan pertumbuhan batang pada tanaman jagung dan kacang hijau. Mari saksikan video pembahasan. Halo, saya Akbar Muhammad Isam dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Andika Yusuf, saya absen 4. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktaviani, absen 8. Perkenalkan, nama saya Faradila Manintias dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Nisa Zarawani, saya dari kelas 12 MIPA 7, absen 26. Perkenalkan, nama saya Salsya Finani Putri dari absen 33. Ini saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan adalah suatu proses penambahan volume yang bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Contohnya seperti pertumbuhan batang pada tumbuhan. Hal ini dikarenakan adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel atau bahkan keduanya. Pertumbuhan ini juga dinyatakan kuantitatif karena dapat diukur seperti panjang akar, panjang batang, itu kan dapat diukur. Lalu sedangkan perkembangan ini adalah suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat reversible atau dapat terjadi berulang-ulang. Perkembangan ini dinyatakan kualitatif karena tidak dapat diukur seperti munculnya bunga, munculnya buah, munculnya daun, dan lain-lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan secara bersamaan. Lalu di sini ada tujuan. Jadi tujuan kita melakukan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dan tanaman jagung. Lalu tujuan kita yang kedua yaitu untuk membandingkan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan jagung yang diletakkan di tempat yang memiliki suhu yang berbeda. Jadi nanti kita lihat di ketiga suhu itu apakah tanaman kacang hijau dan jagung bisa tumbuh dengan normal atau lambat atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis adalah hasil atau jawaban sementara dalam penelitian. Nah, dalam penelitian kali ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama yaitu tumbuhan yang diletakkan di tempat yang suhunya berbeda, maka pertumbuhannya pun berbeda. Misalnya di suhu normal, tumbuhan tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik dan normal. Sedangkan di suhu rendah, tumbuhan tidak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu di suhu tinggi, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan namun sedikit terhambat. Lalu hipotesis yang kedua yaitu tumbuhan akan mati bila berada di bawah suhu minimum dan di atas suhu maksimum. Jadi suhu minimum untuk tanaman yaitu 20 derajat Celcius dan suhu maksimum untuk tanaman adalah 40 derajat Celcius. Jadi jika tanaman tersebut berada di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius, maka tanaman tersebut akan mati. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini adalah beberapa pertanyaan yang muncul karena adanya latar belakang. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dan jagung. Jadi nanti kita di sini akan mencari tahu pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan jagung. Lalu rumusan yang kedua ini adalah apa perbedaan antara tanaman yang tumbuh di tempat yang bersuhu normal, rendah, dan tinggi. Nanti kita akan mencari tahu perbedaannya dan bahkan akan membandingkan tanaman-tanaman yang diletakkan di suhu yang berbeda. Selanjutnya adalah variabel. Jadi variabel adalah faktor yang berperan dalam penelitian. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas kita menggunakan suhu. Suhu normal kita letakkan di dalam kamar, suhu tinggi kita letakkan di bawah
panas matahari dan suhu rendah kita letakkan di dalam kulkas. Lalu variabel yang kedua adalah variabel kontrol. Kita menggunakan kacang hijau, jagung, kapas, dan kap. Lalu variabel yang terakhir adalah variabel terikat, yaitu pertambahan tinggi batang tanaman. Selanjutnya adalah latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang adalah topik penting yang akan kita bahas. Jadi ada dua latar belakang yang ada pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seperti suhu, cahaya, gen, hormon, dan lain-lain. Tapi di sini kita akan membahas faktor suhu pada pertumbuhan dan perkembangan. Lalu latar belakang yang selanjutnya yaitu ada banyak teori yang menjelaskan tentang pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kami memiliki dua landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah pengertian tumbuh dan kembang. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Perkecambahan terbagi menjadi dua macam, yaitu epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau bisa disebut juga dengan hipokotil yang mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Lalu yang kedua ada perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah pembentangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga daun lembaga ikut ketarik ke atas tanah. Tetapi kotiledon tetap di bawah tanah. Nah, pertumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer adalah hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer berlangsung pada embrio pada bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus, yang menyebabkan pembesaran ukuran diameter pada tumbuhan. Lalu selanjutnya adalah landasan teori yang kedua. Pengaruh suhu terhadap tumbuh dan kembang tanaman kacang hijau dan jagung. Tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan kembang dengan sebaik mungkin, yang dinamakan suhu optimum. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik ketika suhunya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah karena tidak akan merusak enzim. Nah, pengaruh suhu pada beberapa proses pertumbuhan atau bisa disebut juga dengan proses fisiologis. Yang pertama adalah transpirasi pada tumbuhan. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Yang kedua, suhu mempengaruhi beberapa proses fisiologis penting seperti pembukaan stomata, laju transpirasi, laju penyerapan air dan nutrisi, fotosintesis dan respirasi. Peningkatan suhu sampai titik optimum akan diikuti oleh peningkatan proses yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah melewati proses titik optimum, proses tersebut mulai melambat baik secara fisik dan kimia. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu ada 12 biji kacang hijau, yang kedua 12 biji jagung, dan yang ketiga 6 buah gelas plastik, yang keempat sendok, yang kelima penggaris, yang keenam kapas, dan yang terakhir air. Dan yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Kami melakukan penelitian selama 6 hari. Untuk kacang hijau dimulai dari hari Sabtu sampai Kamis, sedangkan jagung dari hari Minggu sampai Jumat. Tempat penelitian terdapat 3 tempat untuk melakukan praktikum ini dikarenakan variabel bebas yang kita dapat yaitu suhu. Tempat pertamanya itu kamar sebagai tempat untuk meneliti pada suhu normal. Yang kedua, kulkas untuk meneliti pada suhu dingin dan di luar ruangan yang terkena sinar matahari panas untuk meneliti pada suhu panas. Yang ketiga yaitu ada langkah kerja. Langkah kerja yang kita lakukan yaitu ada yang pertama, merendam biji kacang hijau dan biji jagung selama 1 malam. Dan yang kedua, mengambil biji kacang hijau dan jagung yang berkondisi baik. Yang ketiga, mengisi 6 gelas plastik yang telah diberi label 1-6 dengan kapas yang sama jumlahnya.
Yang keempat, membasahi kapas hingga lembab. Dan yang kelima, memasukkan 4 biji kacang hijau dan biji jagung ke dalam setiap gelas plastik. Yang keenam, menyimpan 6 gelas plastik tersebut di tempat yang menjadi tempat pengamatan. Yang ketujuh, menyiram biji kacang hijau dan biji jagung secara teratur dengan volume yang sama. Yang kedelapan, mengamati dan mengukur tinggi kecambah biji kacang hijau dan biji jagung setiap hari selama 6 hari. Dan yang terakhir, tinggal menuliskan hasil pengukurannya. Mari kita bahas bagaimana proses pertumbuhan batang pada kacang hijau. Kami memulai penelitian ini sejak hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023, yang dimana kami meneliti pertumbuhan batang kacang hijau setiap pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan variabel bebas yaitu suhu dan letak tanaman yang berbeda, yaitu yang pertama di dalam kamar sebagai suhu normal, yang kedua di lemari es sebagai suhu rendah atau dingin, dan di luar ruangan yang terkena sinar matahari secara langsung sebagai suhu tinggi atau panas. Baik, mari kita langsung saja lihat dokumentasi pada hari pertama. Nah, itulah dokumentasi pada hari pertama. Ternyata pada hari pertama, di mana benih kacang hijau baru saja kami tanam di atas media kapas, masih belum terdapat tanda-tanda akan tumbuh. Langsung saja kita lihat dokumentasi pada hari kedua. Itulah dokumentasi dari kelompok kami pada hari kedua. Ternyata pada hari kedua, kacang hijau yang kami tanam ini sudah mulai tumbuh dengan data sebagai berikut. Yang pertama, pada suhu normal yang diletakkan di dalam kamar mengalami pertumbuhan setinggi 3,2 cm. Lalu yang kedua, yaitu pada suhu panas yang diletakkan di luar rumah yang terkena sinar matahari langsung mengalami pertumbuhan setinggi 0,9 cm. Dan yang ketiga, pada suhu dingin atau rendah ternyata masih sama dengan hari pertama, yaitu masih belum mengalami pertumbuhan. Oke, langsung saja kita lihat dokumentasi pada hari ketiga. Nah, itu dia dokumentasi pada hari ketiga. Pada hari ketiga, ternyata tumbuhan kacang hijau mengalami pertumbuhan kembali dengan data sebagai berikut. Yang pertama, pada suhu normal, kacang hijau mengalami pertumbuhan setinggi 7,8 cm. Yang kedua, pada suhu tinggi atau panas, kacang hijau mengalami pertumbuhan kembali setinggi 1,5 cm. Sedangkan pada suhu dingin yang diletakkan di lemari es, ternyata masih sama seperti hari sebelumnya, yaitu masih belum mengalami pertumbuhan. Langsung saja kita lihat dan tengok dokumentasi pada hari keempat. Nah, itu dia dokumentasi pada hari keempat dari praktikum kelompok 1. Pada hari keempat, ternyata tumbuhan kacang hijau mengalami pertumbuhan kembali dari hari sebelumnya dengan data sebagai berikut. Yang pertama, pada suhu normal, kacang hijau mengalami pertumbuhan setinggi 14,4 cm. Yang kedua, pada suhu tinggi atau panas, kacang hijau mengalami pertumbuhan setinggi 2,3 cm. Dan pada suhu dingin masih sama kondisinya, yaitu masih belum mengalami pertumbuhan. Mari kita lihat langsung dokumentasi pada hari kelima. Itu dia dokumentasi pada hari kelima. Pada hari kelima, tumbuhan kacang hijau terus mengalami pertumbuhan dengan data sebagai berikut. Yang pertama, pada suhu normal,
kacang hijau mengalami pertumbuhan setinggi 20 cm. Lalu yang kedua, pada suhu panas, kacang hijau mengalami pertumbuhan setinggi 9 cm. Dan pada suhu dingin masih sama keadaannya, yaitu belum mengalami pertumbuhan. Oke, langsung saja kita lihat dokumentasi pada hari terakhir. Nah, itu dia dokumentasi hari terakhir atau hari ke-6 tentang praktikum perkecambahan khususnya pada tumbuhan kacang hijau. Pada hari terakhir penelitian, tumbuhan kacang hijau mengalami perubahan pertumbuhan dari hari sebelumnya dengan data sebagai berikut. Yang pertama, pada suhu normal yang diletakkan di dalam kamar, tumbuhan kacang hijau ini mengalami pertumbuhan setinggi 23 cm. Lalu yang kedua, pada suhu tinggi atau panas, tumbuhan kacang hijau ini mengalami pertumbuhan kembali setinggi 10 cm. Dan yang ketiga, pada suhu rendah atau dingin, ternyata dari hari pertama sampai hari terakhir atau hari ke-6 itu tidak mengalami pertumbuhan sama sekali atau bisa dibilang 0 cm. Setelah kita mengetahui pertumbuhan pada kacang hijau di setiap suhunya pada setiap harinya pula, kita dapat menghitung rata-rata kecepatan pertumbuhan kacang hijau tersebut dengan cara menjumlahkan pertumbuhan tinggi pada setiap harinya lalu dibagi dengan 6 hari yang akan menghasilkan yang pertama, rata-rata pertumbuhan pada kacang hijau di suhu yang normal yaitu 11,4 cm. Lalu yang kedua yaitu rata-rata pertumbuhan kacang hijau pada suhu tinggi yaitu 3,95 cm. Dan rata-rata untuk kacang hijau yang ada di suhu rendah atau dingin yaitu 0 cm, karena dari hari pertama sampai hari ke-6 kacang hijau yang berada di suhu rendah itu tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Selanjutnya, mari kita masukkan data-data tersebut ke dalam tabel pengamatan dan juga grafik. Menurut data tersebut, didapatkanlah bahasan bahwa suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan batang pada tumbuhan kacang hijau karena suhu merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Penempatan kacang hijau pada suhu berbeda menghasilkan hasil yang berbeda pula. Menurut teori, kacang hijau sebagai tumbuhan tropis, kacang hijau ini mampu tumbuh pada suhu minimum sebesar 20 derajat Celcius dan suhu maksimum sebesar 40 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum yaitu suhu yang tepat untuk tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik dan sempurna yaitu sebesar rentang suhu 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Pada percobaan yang dimana tanaman kacang hijau diletakkan di dalam kamar yang pada saat itu kami mengukur suhu kamar tersebut yaitu suhu normal sekitar 29 derajat Celcius, memiliki progres pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini dikarenakan suhu 29 derajat Celcius itu termasuk pada suhu optimum bagi pertumbuhan kacang hijau. Karena berada pada suhu optimum, maka faktor internal pada kacang hijau seperti hormon dan enzim dapat bekerja dengan baik dan secara sempurna sehingga menghasilkan pertumbuhan kacang hijau yang sempurna pula. Lalu, pada percobaan yang dimana tanaman kacang hijau diletakkan di dalam lemari es yang memiliki suhu rendah atau dingin
yaitu sebesar 7 derajat Celcius, sama sekali tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini dikarenakan pada suhu 7 derajat Celcius tidak termasuk pada rentang suhu minimum dan maksimum, apalagi suhu optimum bagi pertumbuhan kacang hijau. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada suhu yang terlalu rendah, tanaman dapat kehilangan kemampuan fisiologisnya seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, absorpsi air, dan nutrisi. Karena kinerja enzim akan terganggu seperti enzim amilase yang berperan pada proses respirasi pemecah rantai gula dalam amilum. Sehingga tumbuhan kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya peristiwanya yaitu air dan akar tanaman akan membeku sehingga penyerapan air dapat terganggu. Pada suhu rendah, enzim akan berhenti melakukan proses kimia sehingga metabolisme tumbuhan pun akan terhenti. Dan pada percobaan yang dimana tanaman kacang hijau diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung yang memiliki suhu tinggi sebesar 34 derajat Celcius, dapat bertumbuh namun sedikit terhambat pertumbuhannya serta terlihat tidak sehat. Hal ini dikarenakan pada suhu 34 derajat Celcius masih masuk dalam rentang suhu minimum dan maksimum kacang hijau. Namun, suhu ini merupakan bukan suhu optimum bagi pertumbuhan kacang hijau. Mengapa pertumbuhannya bisa terhambat? Karena pada suhu yang terlalu tinggi, tanaman dapat kehilangan kemampuan fisiologisnya seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, absorpsi air, dan nutrisi, sama seperti halnya yang terjadi pada suhu rendah. Karena kinerja enzim dan hormon akan terganggu sehingga tumbuhan kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Contoh peristiwanya yaitu suhu panas ini akan mempengaruhi percepatan penguapan air yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga pemasokan air untuk tumbuhan itu sendiri akan berkurang. Untuk menghindari penguapan berlebihan, tumbuhan akan menutup stomatanya. Namun, penutupan stomata ini menyebabkan tidak adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sehingga berarti transpirasi zat yang ada pada tumbuhan itu terganggu. Maka dari itu, pada suhu tinggi ini tanaman bisa saja tumbuh namun tidak sehat dan tidak sempurna. Selanjutnya membahas tentang proses pertumbuhan perkejabahan pada bagian batang pada biji jagung. Kami memulai penelitian ini pada hari Kamis, yang dimana kami meneliti pertumbuhan batang kacang hijau setiap jam 16.00 WIB dengan variabel bebas yaitu suhu dengan letak tanaman yang berbeda, yaitu di kamar sebagai suhu normal, di lemari es sebagai suhu dingin, dan di luar ruangan yang terkena sinar matahari sebagai suhu panas. Oke, selanjutnya pada hari pertama, biji jagung baru ditanam pada media kapas yang berarti belum terdapat pertumbuhan. Pada hari kedua, ternyata pada jagung belum tampak tanda-tanda pertumbuhan. Pada hari ketiga, biji jagung terjadi pertumbuhan. Yang pertama, pada suhu normal, diletakkan di kamar, mulai tumbuh pada bagian akar dengan ukuran 0,6 cm. Yang kedua, pada suhu panas, diletakkan di luar rumah dengan terpapar sinar matahari, mulai terjadi pertumbuhan dengan ukuran 0,5 cm. Yang ketiga, pada suhu dingin, diletakkan di dalam lemari es, tidak terjadi pertumbuhan. Oke, selanjutnya pada hari keempat, biji jagung terjadi pertumbuhan kembali.
Yang pertama, suhu normal diletakkan di kamar dengan ukuran 1,1 cm. Yang kedua, pada suhu panas diletakkan di luar rumah dengan terpapar sinar matahari dengan ukuran 0,9 cm. Yang ketiga, pada suhu dingin diletakkan di dalam lemari es, tidak terjadi pertumbuhan. Pada hari kelima, biji jagung terjadi pertumbuhan kembali. 1. Pada suhu normal diletakkan di kamar dengan ukuran 6 cm. Yang kedua, pada suhu panas diletakkan di luar rumah dengan terpapar sinar matahari dengan ukuran 1 cm. Yang ketiga, pada suhu dingin diletakkan di dalam lemari es, tidak terjadi pertumbuhan. Pada hari ke-6, biji jagung terjadi pertumbuhan kembali. Yang pertama, pada suhu normal diletakkan di kamar dengan ukuran 13,5 cm. Yang kedua, pada suhu panas diletakkan di luar rumah dengan terpapar sinar matahari dengan ukuran 3 cm. Yang ketiga, pada suhu dingin diletakkan di dalam lemari es, tidak terjadi pertumbuhan. Menurut data tersebut didapatkan bahwa suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan batang pada biji jagung. Penempatan suhu menghasilkan hasil yang berbeda. Menurut teori bahwa jagung atau tumbuhan jagung tumbuh pada daerah yang tropis pada suhu 20 derajat Celcius dengan maksimum 28 derajat Celcius. Akan tetapi, jika suhu udara 21 derajat Celcius dengan maksimum 38 derajat Celcius, tumbuhan jagung lebih baik ditanam pada suhu 28 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Lalu, pada percobaan diletakkan pada suhu normal di dalam kamar 29 derajat Celcius, memiliki progres yang sangat baik pada tumbuhan jagung, di mana enzim dan hormon bekerja secara sempurna karena pada suhu tersebut termasuk suhu optimum. Selanjutnya, pada percobaan tumbuhan jagung diletakkan di dalam kulkas yang memiliki suhu rendah 7 derajat Celcius, dilihat bahwa pertumbuhan jagung tidak terjadi pertumbuhan sama sekali. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan jagung terjadi hambatan sistem enzim dan hormon yang semulanya harus bekerja untuk pertumbuhan jagung, akan tetapi di suhu ini berhenti dengan faktor pembekuan sistem kerja enzim, lalu tidak adanya fotosintesis dan kadar air yang diperlukan tumbuhan membeku akibat suhu tersebut. Selanjutnya, pada percobaan tanaman jagung diletakkan di bawah sinar matahari yang memiliki suhu tinggi 34 derajat Celcius, dapat pertumbuhan akan tetapi terjadi perlambatan dan tidak sehat bagi tumbuhan karena terdapat faktor menguapnya kadar air yang terjadi akibatnya panasnya sinar matahari. Hal itu juga menghambat terjadinya fotosintesis bagi tumbuhan jagung yang memerlukan kadar air yang cukup. Lalu, pada suhu ini tidak terjadi baik bagi jagung karena tidak termasuk suhu optimum, yaitu 20 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Hal tersebut terjadinya persamaan antara tumbuhan jagung dan tumbuhan kacang hijau yang dimana dapat difaktorkan ke dalam suhu panas, suhu normal, dan suhu dingin. Nah, selanjutnya ada terjadinya perbedaan pertumbuhan batang pada kacang hijau dan jagung, yang dimana kacang hijau lebih cepat tumbuh dibandingkan biji jagung. Dilihat dari dua faktor, yaitu yang pertama, faktor pertama karena tubuh jagung biasanya mulai tumbuh pada 4-9 hari. Namun, pada percobaan ini bisa tumbuh pada hari ketiga, akan tetapi akarnya terlebih dahulu, bukan tunasnya. Yang kedua, jenis perkecambahannya berbeda. Yang pertama, tumbuhan jagung termasuk tumbuhan hipogeal, yaitu epikotilnya yang terus memanjang, lalu epikotilnya jagung terdapat di dekat radikula, akar, dan hipokotilnya tetap di bawah, lalu tumbuh hipokotil tetap tumbuh di bawah sesuai media tanah kapas yang membuat jagung ini lebih lambat. Nah, ada juga kacang hijau termasuk epigel yang memanjang pada bagian bawah kotiledon yang membuat kotiledon terdorong atau tumbuh ke atas pada media
yaitu tanah maupun kapas. Hal ini membuat batang kacang hijau tumbuh lebih cepat. Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa yang pertama, suhu media tanam sangat mempengaruhi waktu perkecambahan kacang hijau. Rata-rata waktu perkecambahan kacang hijau dan jagung tercepat diperoleh pada suhu normal yaitu 29 derajat Celcius. Waktu perkecambahan minimum ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan suhu tanah lain dan suhu tanah lingkungan atau yang biasa disebut dengan kontrol. Suhu merupakan faktor eksternal dari lingkungan yang penting bagi tumbuhan karena suhu berhubungan dengan kemampuan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, terus absorpsi air dan nutrisi, yang berarti pada suhu maksimum dan minimum dapat terjadi, tetapi terjadinya penghambatan dan suhu paling baik untuk pertumbuhan suhu optimum yaitu 29 derajat Celcius. Yang kedua, terdapat perbedaan pada kacang hijau dan jagung, yaitu kacang hijau lebih panjang dan cepat pertumbuhannya dibandingkan jagung karena terdapat dua faktor. Yang pertama, jagung umum tumbuh tunas pada hari ke-4 sampai 9 hari, akan tetapi pada percobaan tumbuhan pada hari ketiga hanya tunas saja. Yang kedua, karena jagung termasuk jenis tumbuhan perkecambahan hipogeal dan pada kacang termasuk jenis perkecambahan epigeal. Kemudian ada saran. Sebaiknya dalam melakukan percobaan hendaknya memperhatikan kualitas kacang hijau yang akan ditanam dan memperhatikan kondisi lingkungan yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti sehingga hasil percobaan itu baik dan valid. Serta pada saat melakukan percobaan, amatilah percobaan dengan teliti dan siapkan tabel khusus untuk hasil penelitian. Terima kasih. Itulah video pembahasan dari kelompok 1 tentang bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan batang pada tanaman kacang hijau dan jagung. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.